Selamat malam, Anda menyaksikan Talk Politik with Reinhard, saya Reinhard Sirait. Pendeklarasian bakal calon presiden yang diusung oleh poros partai ataupun koalisi masih menyisakan misteri tentang siapa cawapres yang akan mendampingi. Berbagai lembaga survei menyebut cawapres menjadi penentu kemenangan di tengah elektabilitas para capres yang belum sepenuhnya dominan. Sejumlah nama calon pendamping bermunculan, lantas siapa gerangan yang akan dipinang agar capresnya bisa menang? Saya Reinhard Sirait, menanti duet capres-cawapres kuat di 2024. Lingkaran Survei Indonesia (DNIJA) merilis survei elektabilitas calon presiden pertama yang lolos ke putaran kedua pada Pilpres 2024. Survei digelar pada periode 3 hingga 14 Mei 2023 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Hasilnya Prabowo Subianto unggul dengan 33,9% di atas Ganjar Pranowo yang meraih 31,9% dan Anies Baswedan 20,8%. Peneliti LSI menyebutkan ada sejumlah alasan Prabowo Subianto unggul dalam survei LSI. Di antaranya, mayoritas pemilih menginginkan sosok capres yang kepemimpinannya kuat dan mampu menumbuhkan ekonomi pasca pandemi. Selain itu, pengalaman di pemilu 2014 dan 2019 yang diikuti Prabowo dan pengalaman di pemerintahan Jokowi kali ini memperkuat image Prabowo sebagai sosok yang lengkap. Sementara Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo Sandiaga Uno mencapai 37%. Hal ini dilakukan pada periode survei 30 April hingga 5 Mei 2023. Sedangkan pasangan Prabowo Erick Thohir sebesar 34,3% dan Anies Hovifah sebesar 17,9%. Burhanuddin menyampaikan, Ganjar Pranowo berada di posisi teratas dalam simulasi 19 nama. Elektabilitas Ganjar dalam simulasi itu mencapai 29,3%. Sedangkan Prabowo Subianto sebesar 24,2% dan Anies Baswedan sebesar 15%. Tren dukungan terhadap Ganjar Pranowo dinilai mengalami rebound pasca deklarasi calon presiden oleh PDI Perjuangan dan P3. Kapan saat yang tepat para capres mencari pendamping? Dan seperti apa kriteria pendamping para capres? Ya, Prabowo dan juga Ganjar Pranowo adalah dua bakal calon presiden yang kerap kali bertengger di dua besar hasil survei. Yang kemudian sekarang publik juga menanti adalah siapa sosok cawapres yang akan mendampinginya. Karena sekarang juga sudah mulai bermunculan diskusi soal siapa cawapres bagi Ganjar Pranowo, siapa cawapres bagi Prabowo Subianto. Apalagi kemudian posisi cawapres di 2024 disebut-sebut punya pengaruh yang cukup besar. Kita akan diskusikan pada malam hari ini di Talk Politics with Reinhard dengan tiga narasumber yang sudah bergabung. Kita akan membahas soal peluang cawapres yang akan mendampingi para bakal calon presiden di Pilpres 2024. Di studio sudah ada Bang Eriko Sutarduga di sebelah kanan saya, Ketua DPP PD Perjuangan. Bang Eriko, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Eriko sudah hadir. Sama-sama. Juga ada Bang Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina dari Partai Gerindra. Bang Andre, apa kabar Bang? Ya, Alhamdulillah. Lama tidak berjumpa dengan Bang Andre Rosiade ini. Udah lama Reinhard. Tapi kelasnya beda ya. Udah anggota Dewan Pembina ya. Masih muda sudah di Dewan Pembina. Ya. Ya kemarin Bang Andre sering muncul di SEA Games kemarin ya Bang, ya muncul di beberapa pemberitaan ya, kita juga. Ini hadir langsung memberikan dukungan kepada timnas sepak bola. Oke. Dan ada Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani. Bang Ray, apa kabar Bang? Baik, sejauh ini Bung. Ya. Kita bahas soal cawapres ini sepertinya sudah mulai panas. Cawapres bagi bakal calon presiden. Dari kubunya Bang Eriko disebut-sebut ada nama Pak Nasaruddin Umar katanya yang bisa mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Kubunya Bang Andre Rosiade, Pak Hashim bilang ada 4 atau 5 lah nama-nama cawapres yang bisa untuk Pak Prabowo Subianto. Saya mau ke Bang Andre dulu. Jadi sudah sejauh mana upaya pencarian mencocokkan dengan Pak Prabowo Subianto dalam porsi untuk posisi cawapres? Jadi gini, kami mendeklarasikan Pak Prabowo
jadi calon presiden itu kan 12 Agustus 2022 dalam Rapimnas Partai Gerindra di Sentul. Lalu besoknya 13 Agustus 2022 Partai Gerindra mentandatangani piagam kerjasama dengan PKB. 13 Agustus membentuk koalisi yang namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dalam poin itu, poin kerjasama itu disebutkan bahwa yang menentukan capres dan cawapres dalam koalisi ini adalah Pak Prabowo bersama-sama dengan Gus Muhaimin. Jadi tentu yang akan memutuskan itu ya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Kami baik kader Gerindra maupun kader PKB sami'na wa ata'na terhadap keputusan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah, tapi memang Pak Prabowo dan Gus Muhaimin punya keinginan yang sama bahwa ingin menambah rekan koalisi, menambah kekuatan perjuangan. Untuk itulah Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ya apakah bersama-sama atau Pak Prabowo atau Pak Gus Muhaimin yang terus berkomunikasi dengan berbagai politik yang lain. Dengan harapan koalisi ini bertambah kekuatan sehingga nanti bulan September atau 4 bulan lagi Reinhardt. Nah, saya harus sebut 4 bulan lagi pas mendaftar bukan hanya Gerindra dan PKB. Seperti itu. Nah, siapa calon kandidatnya? Saya bisa sampaikan, kandidat terkuat Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo saat ini adalah Gus Muhaimin. Ya, kandidat terkuat ya. Gitu saat ini artinya masih bisa berubah dong kalau kemudian bahasa Bang Andre saat ini. Karena memang kami berkoalisi dengan PKB. Sekali lagi di piagam kerjasama itu dituliskan yang menentukan calon presiden dan calon wakil presiden itu secara bersama-sama Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Tentu kalau ditanya siapa kandidat yang banyak disebutkan Pak Hasim, saya bilang bahwa sesuai yang disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Pak Ahmad Muzani bahwa kandidat terkuat calon wakil presiden Pak Prabowo sampai hari ini saya bicara adalah Gus Muhaimin. Tadi ada survei Prabowo Erick Thohir cukup kompetitif, Bang Andre, menyaingi Pak Ganjar dengan dalam simulasi Pak Sandi begitu ya. Apakah nama Erick Thohir juga cocok sebetulnya di dalam internal Partai Gerindra sehingga kemudian setuju dengan hasil survei yang keluar itu? Mengutip kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Pak Ahmad Muzani, Gus Muhaimin memegang kunci Inggris menentukan siapa calon wakil presidennya Pak Prabowo. Jadi harus seizin Gus Muhaimin dulu gitu? Tentu aturannya begitu. Itu adab, etika, dan dalam koalisi, poin kerjasama kita. Saya ke Bang Eriko. Bang Eriko, yang sekarang muncul adalah menduetkan Pak Ganjar dengan Pak Nasaruddin Umar. Bagaimana ini sampai kemudian nama ini muncul dan muncul ke permukaan? Apakah memang Nasaruddin Umar lah yang kemudian direncanakan oleh PD Perjuangan dan juga P3? Ya, jadi Reinhardt dan juga Bang Rey, juga Dinda saya Andre Rosiadi, pada saat Ibu Mega menyampaikan deklarasikan Mas Ganjar, itu kan sudah juga disampaikan pada pertemuan-pertemuan berikut bahwa nanti ini kan akan dibicarakan dengan Mas Ganjar, begitu juga dengan tentunya kerjasama dengan partai-partai lain, termasuk juga dengan P3 yang sudah memang melakukan kerjasama. Kita menyebutnya kerjasama bukan koalisi. Karena memang jelas sekali di dalam sistem kita, sistem demokrasi kita, sistem presidensial ini yang ada adalah kerjasama, bukan koalisi. Karena apapun juga koalisi itu kan konsekuensinya juga tidak seperti yang digambarkan, kecuali di dalam negara parlemen, sistem parlementer. Nah, Ibu Mega juga pada saat beberapa kegiatan yang lalu menyampaikan ada 10 calon yang memang sedang dilihat, diamati, begitu juga digadang-gadang untuk nanti bisa menjadi salah satu cawapres. Tapi proses itu sendiri kan masih memerlukan waktu. Karena dalam waktu-waktu dekat ini juga sudah ada pembicaraan juga dengan partai-partai lain untuk bekerja sama. Tentu kami tidak bisa menyebutkannya di sini untuk mendahului, karena memang ini tentu proses yang terjadi, proses yang biasa di dalam untuk menentukan kerjasama bersama-sama. Nah, apapun juga bahwa ada 3 hal yang memang penting di dalam menentukan calon wakil presiden ini, yaitu pertama adalah soal kapasitas kapabilitasnya, itu sudah jelas bahwa ini juga harus saling melengkapi dengan Mas Ganjar. Kedua, bahwa ini memang pilihan rakyat, karena memang nanti yang memilih kan bukan
bukan sekedar partai, elit partai atau apa, tapi bahwa rakyat itu sendiri yang menjadi panglima. Nah, ketiga tentu ini saling melengkapi dengan calon presiden, di mana juga jangan sampai nanti begini, Reinhard, kadang katakan calon presiden kayak Mas Ganjar sendiri memang elektabilitasnya sangat baik. Kalau tadi kita lihat hasil survei sebenarnya, Reinhard, kalau kita melihat dengan teliti, jadi kan ada namanya margin of error yang 2,7, 2,9%. Jadi perbedaan sebenarnya antara katakan Mas Ganjar dengan Pak Prabowo juga masih di dalam margin error itu, sehingga ini tidak bisa dikatakan mana yang sudah unggul, lebih mendahului. Nah, calon wakil presiden ini sangat penting bahwa jangan sampai nanti elektabilitasnya malah makin menurun. Nah, ini yang perlu dicari bersama. Dan ada satu hal lagi, Reinhard, yang kadang-kadang kita juga belum sepenuhnya menerima dan memahami bahwa sistem ketatanegaraan kita, bahwa wakil presiden itu adalah satu kesatuan dengan presiden, tetapi tentunya di dalam tata pemerintahan tidak ada yang namanya matahari kembar, atau tidak ada dalam satu kapal itu dua kapten. Nah, ini bagaimana saling melengkapi, saling bersinergi, dan juga saling memperkuat sehingga elektabilitas nanti yang akan dipilih rakyat ini sama, tapi tidak juga menjadikan bahwa wakil presiden mendominasi daripada kekuasaan di dalam tata pemerintahan kita. Nah, ini yang penting, sehingga mencari sosok yang ideal ini kan tentu tidak mudah. Kalau kita juga melihat pada waktu tahun 2019 itu semua mengetahui, bahkan ada dari Mas Romi dari P3, itu kebetulan kita menyaksikannya, itu hanya ditentukan beberapa waktu sebelum pengumuman dan pendaftaran. Nah, jadi artinya dalam hal ini memang perlu mengambil satu waktu, dan kami meyakini bahwa Ibu Ketua Umum tentu akan menerima masukan-masukan, kemudian tapi apakah nama Nasaruddin Umar itu masuk dalam radar PD Perjuangan juga sebetulnya? Iya, biar nama saya Riko Sotarduga, masa saya menduga-duga kan. Tapi kalau lihat dari kapasitas beliau, tidak ada yang salah juga masuk di antara 10 nama yang disampaikan oleh Ibu Mega. Tapi tentunya hanya beliau yang tahu bahwa itu salah satu dari 10. Tapi ya kalau saya tadi katakan melihat dari kriteria-kriteria yang ada, tidak salah juga kalau beliau masuk di antara 10 nama yang disebutkan Ibu Mega. Apa yang keliru dalam hal ini, karena nama-nama yang berkembang sekarang juga kalau dilihat kurang lebih di angka 10 nama itu juga, yang artinya bisa meningkatkan elektabilitas, atau yang ini memang cocok di mata dan di hati rakyat. Itu sebenarnya, Bu. Jadi intinya adalah yang saling melengkapi tapi juga tidak kemudian dominan dibanding dengan presidennya, sosok-sosok yang seperti itu juga ya, Bang Eriko? Itu kan yang tidak mudah kan. Artinya diterima rakyat bahwa ini menjadi, katakan kalau dulu meminjam istilah di zaman Bung Karno, pendiri Republik kita bersama Bung Hatta, bahwa duit tunggal. Nah, tetapi kan kita lihat juga pada saat itu juga Bung Hatta bukan menjadi satu hal yang dominan, tapi memberikan masukan yang saling melengkapi dengan Bung Karno. Nah, mencari figur yang seperti ini kan bukan hal yang mudah, yang punya kemampuan luar biasa, tapi bisa juga menahan diri dan saling melengkapi dengan calon presiden yang ada. Wah, tidak mudah itu. Saya ke Bang Ray Rangkuti. Yang Anda lihat, Bang Ray, apakah memang figur yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Eriko dan juga Bang Andre yang itu akan menjadi faktor penentu, atau lagi-lagi ujung-ujungnya siapa yang bisa kemudian memberikan efek elektoral dan juga cocok bagi semua partai politik para pengusung? Kalau saya melihatnya, Bung Reinhardt, bukan figurnya dulu. Siapa kira-kira di antara mereka yang paling menentukan calon wakil presiden ini gitu. Jadi kalau dilihat polanya sekarang, saya kira yang paling menentukan itu adalah teman koalisi. Jadi misalnya kalau sekarang kan PDI sudah mencalonkan Ganjar, berarti posisi wakil presidennya adalah teman koalisinya gitu. Mereka yang akan mencari nanti, beratnya begitu tuh. Mungkin itu ada di P3, sekarang yang udah pasti kan P3. Mungkin nanti akan menyusul partai yang lain. Jadi mereka lah mungkin yang akan berembuk untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang tepat bagi PDI Perjuangan. Yang juga bisa memberikan kotel efek. Ya tentu saja, itu persyaratan tersendiri kepada capresnya. Tapi siapa yang paling menentukan posisi ini nantinya, itu yang saya mau katakan. Nah, karena PDI sudah ambil di capresnya, berarti yang lainnya ngambil di cawapres. Harus begitu, kalau enggak ya bubar gitu. Begitu juga nanti di koalisinya katakanlah Indonesia Raya kan. Karena posisi capresnya udah diambil oleh Gerindra,
berarti posisi calon wakil presidennya besar kemungkinan ditentukan oleh Muhaimin gitu. Kalau enggak ya bubar juga gitu. Nah begitu juga di koalisinya Indonesia Bersatu, perubahan ya, koalisi Indonesia Bersatu juga begitu. Karena Nasdem sudah mengusung calon presiden dan PKS, besar kemungkinan yang menentukan siapa calon wakil presidennya adalah partai yang lain, dalam hal ini adalah Partai Demokrat gitu. Jadi partai-partai ini sebetulnya yang kita lihat nih. Mestinya yang kita lihat gitu. Karena nggak, meskipun PDI sekarang misalnya bisa mencalonkan sendiri, tapi kan dia nggak mungkin juga jalan sendiri. Misalnya saya nggak peduli P3 deh, apa katanya saya akan jalan sendiri gitu. Nggak, saya kira nggak. Pasti akan mereka dengar. Dan oleh karena itulah daya tawar para pendamping ini atau para pengusung di luar pengusung capresnya itu jadi kuat dalam posisi ini gitu. Nah oleh karena itu melihat siapa yang potensial menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi capres-capres ini, saya kira kita lihat geliat dari para partai-partai di luar partai yang mencapres ini gitu. Di PDI Perjuangan tentu kita lihat P3 mungkin partai yang lain yang akan gabung gitu ya. Di Gerindra kita lihat PKB gitu. Di Perubahan kita lihat nanti mungkin Demokrat gitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena semua pendamping ini sangat menentukan, bukan soal menangnya, sangat menentukan lolos tidaknya di KPU gitu loh. Taruhlah misalnya kalau PKB kecewa, saya pergi, memang Gerindra bisa jalan sendiri kan tidak gitu. Taruhlah misalnya di Demokrat ya, di Perubahan, Demokrat mengatakan saya pergi, apa dua partai ini bisa mengusung? Tidak gitu. Jadi itulah makanya menurut saya, Bang Eriko. tapi itu juga menurut saya nggak akan mereka lakukan, itu menurut saya. Dan dari yang lalu-lalu Bang tidak terjadi hal seperti itu ya. Iya, nggak mungkin. Inginnya bersama-sama membangun. Kalau PDI jalan sendiri, bahkan mungkin menurut besar dugaan saya jangan-jangan juga calon presiden mereka bisa dikalahkan yang lain juga, karena cuma satu partai loh, gitu kira-kira. Oleh karena itu PDI tetap membuka diri dan merasa tetap penting untuk menjalin kerjasama dengan partai-partai lain, di mana kerjasama itu salah satunya dinegosiasikan, oke, karena saya sudah mencalonkan calon presidennya, Anda diberi kewenangan dong untuk mengusulkan siapa calon wakil presiden, tidak lagi sebagai calon presiden, karena sudah ada di PDI Perjuangan gitu. Nah oleh karena itulah menurut saya Bung Renrat, kita lihat nih. Ini masih cair berarti menurut Anda ya Bang Rek, untuk ke cawapres ya? Cair, karena partai-partai pendukung ini belum. Ini yang agak sulit, yang sering kita abaikan, karena kita sering lihatnya Pak Prabowo menurut saya nggak bisa menentukan juga. Kalau Pak Muhaimin nggak setuju, gitu. Kita melihatnya suka nggak suka pada Anies, loh. Kalau nanti AHY nggak setuju, gitu. Kita melihatnya pada Ganjar, oke di Ganjar, tapi kalau misalnya P3 dan teman koalisi yang lain nggak setuju, gitu. Jadi faktor mereka amat sangat penting dalam posisi ini gitu. Faktor pendamping-pendamping ini gitu. Oleh karena itu kita nggak bisa cocok-cocokkan nih sekarang. Misalnya Ganjar dengan Anu, dengan mengabaikan mereka gitu loh. Nah oleh karena itulah saya mau mengatakan kalau mau membicarakan siapa calon wakil presiden, lihat partai-partai pendamping ini gitu. Kemana mereka pergi, kemana mereka berayun. Sebab mereka lah sebetulnya yang akan sangat menentukan siapa yang akan duduk sebagai calon wakil presiden. Kecuali ada partai dengan koalisi yang kalau salah satu di antara mereka keluar, ini tetap jalan gitu loh. Ini nggak ada posisinya semua nih. Satu aja keluar, selesai. Bubar mereka semua. Gitu. Bang Andre, yang cukup menarik adalah ketika beberapa hari yang lalu Pak Prabowo bertemu dengan Mas Gibran. Ini kemudian banyak dibaca bahwa Pak Prabowo mendekati Mas Gibran atau bahkan berupaya untuk menjadikan Mas Gibran sebagai bakal calon wakil presiden begitu untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto. Benar atau tidak soal itu nanti dijawabnya Bang Andre. Setelah kita break dulu. Setelah pesan berikut kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya akan langsung ke Bang Andre Rosiade untuk menjawab apa sebetulnya makna di balik pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka, karena banyak yang kemudian menyebut bahwa ini adalah upaya Pak Prabowo untuk menggandeng Mas Gibran sebagai bakal calon wakil presiden. Ya jadi gini Reinhardt, Pak Prabowo tuh Jumat punya agenda di Jawa Tengah.
beliau punya agenda di Pekalongan dan beliau memutuskan transit atau menginap di Jawa Tengah itu di Solo sebelum Sabtu pagi berangkat ke Pacitan untuk kegiatan yang lain plus bertemu dengan PSB dan terus beracara sampai hari Minggu di Jawa Timur. Nah tentu karena beliau memutuskan transit di Solo secara adab ketimuran, etika tentu beliau berkomunikasi dengan penguasa wilayahnya, yaitu wali kota Solo namanya Mas Gibran. Nah Mas Gibran pun sebagai wali kota Solo, ada menteri yang datang, tentu secara adab kepatutan beliau menjamu. Terjadilah acara makan malam itu antara Mas Gibran dengan Pak Prabowo dan rangka silaturahim antara wali kota dengan Menteri Pertahanan gitu loh. Itu intinya. Nah, tidak ada upaya untuk menggandeng Mas Gibran sebagai bakal calon wakil presiden, kan Mas Andre? Disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa ini dalam rangka menjaga hubungan silaturahim yang sudah terbangun. Lalu Mas Gibran juga sudah menyampaikan ini menteri yang datang, beliau menyambut. Pak Prabowo pun juga tahu adab dan etika bahwa beliau masuk kota, beliau transit, masa nggak laporan sama kepala daerah. Ya udah, beliau ketemu makan. Itu yang terjadi. Oke, tapi yang jelas buntut pertemuan itu kemudian Mas Gibran dipanggil oleh PDI Perjuangan. Artinya kan bisa dibaca kemudian itu ada motif politik sebetulnya. Tidak sekedar makan malam bersama, maksud saya begitu lah. Jadi ada deklarasi relawan. Ada deklarasi relawan juga. Jadi kan disampaikan Pak Prabowo kaget. Ternyata ada relawan-relawan masyarakat yang menyatakan dukungan kepada beliau setelah acara Pak Prabowo dan Mas Gibran makan. Dan terlihat kok di video itu waktu deklarasi itu Mas Gibran juga tidak terlihat di lokasi. Jadi intinya apa? Ini intinya ini sebatas silaturahim antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran, yang satu menteri, yang satu kepala daerah. Ya wajar menterinya datang ke daerah, laporan kepada kepala daerah tahu menteri yang datang, beliau menghormati dan menjamu makan. Dan bagus. Dan itu betul berlaku di semua daerah sebetulnya, Pak Andre. Dan juga Pak Prabowo kan kita tahu adalah sosok tokoh nasional yang sangat menghargai dan memberikan kesempatan anak muda. Kayak beliau sangat menghormati Mas Gibran. Kita selain dengan Bang Eriko, kami juga mendukung dan mengusung Mas Gibran di Solo dan juga Bobi di Medan. Itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk tampil dan berperan serta. Contoh saya ini aja, Andre ini anak kampung, bos. Bukan siapa-siapa. Diberikan kesempatan oleh Pak Prabowo meniti karir dari bawah di Gerindra, ketua departemen, wakil sekjen, ketua DPD, sampai anggota Dewan Pembina, bahkan di fraksi pun diberikan kesempatan jadi kapoksi di Komisi 6. Ini kan menunjukkan memang Pak Prabowo memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk tampil. Siapalah Andre? Bukan siapa-siapa anak kampung yang bisa diberikan kesempatan oleh Pak Prabowo. Itu menunjukkan memang Pak Prabowo itu memang suka dan mau memberikan kesempatan kepada anak-anak muda. Termasuk ke Mas Gibran gitu ya? Termasuk Mas Gibran, makanya kita usung dan dukung beliau menjadi wali kota Solo. Bahkan kalau mau jadi gubernur, kita insya Allah kita dukung lagi. Bang Eriko, sampai kemudian PDI Perjuangan memanggil Mas Gibran ini untuk mengklarifikasi apakah PDI Perjuangan mencium ada aroma politik di balik pertemuan Prabowo dengan Mas Gibran itu? Sebenarnya kan begini, ini kan media menyampaikan dan pertemuan itu kan begitu kan. Sebenarnya kalau dilihat dari pertemuan, katakanlah tadi meminjam istilah silaturahmi, makan malam bersama, gitu kan hal yang biasa. Nah kalau ada relawan, lah jangankan gitu, relawan Pak Jokowi. Saya kebetulan menjadi tim koordinator tim kampanye nasional relawan tahun 2014. Ya saya sangat memahami yang namanya relawan, bahwa relawan itu sebenarnya sangat cair. Sebenarnya relawan terbentuk setelah calon presiden dan wakil presiden itu ada. Kalau mau berbicara secara jujur ini. Nah jadi sedangkan relawannya Pak Jokowi aja bisa ke Pak Anies, akhirnya juga ke Pak Prabowo. Ya contoh itu kan yang ada itu kan jelas bahwa hal ini hal-hal yang biasa. Tapi juga harus kita ingat bersama bahwa relawan tentu mempunyai batasan sampai di tingkat pendukungan. Tapi dalam pengusungan di partai politik itu kan hak dari partai politik. Nah, kenapa sebenarnya Mas Gibran dipanggil hari ini? Sebenarnya supaya jangan ada berkembang soal isu-isu seperti tadi yang Reinhard katakan kan begitu. Ini kan dari media menyampaikan, loh ini ada apa? Ini kok bisa ini? Apa mau jadi cawapresnya Pak Prabowo? Lah ya
aturan dari tata kenegaraan kan masih belum memungkinkan. Beliau juga masih menjadi adik saya ini masih menjadi wali kota kan begitu. Nah, tetapi karena isu ini berkembang juga dari sosial media bertanya, dari generasi muda bertanya, kan hal ini harus dijawab. Nah, kita kan tidak boleh melakukan hal ini berupa isu-isu saja, tapi kita juga harus menanggapi dengan sungguh-sungguh kan. Nah, makanya dipanggil oleh Pak Sekjen dan juga oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan kita. Nah, kalau sudah dipanggil Sekjen artinya sungguh-sungguh ini sepertinya, Riba. Itu satu. Yang kedua sebetulnya responnya Gibran itu yang menguatkan ada sesuatu. Nah, sebenarnya begini. Beliau kan mengatakan saya siap, bahkan disanksi pun. Nah, lah maksudnya begini. Nah, inilah Bang Rey kan tadi saya nggak potong kan. Nah ini kadang-kadang saya mau Bang Rey ini nanti kalau saya potong nanti pada saat Bang Rey berbicara nanti saya akan potong juga kalau seperti itu bahwa apa namanya inilah prasangka yang sebenarnya menurut kami tidak pas dan tapi ya sah-sah aja. Kadang-kadang bad news kan good news. Artinya buat PDI Perjuangan sama buat Mas Gibran dan juga harap diketahui bahwa beliau juga wali kota dari PDI Perjuangan kok. Kan begitu. Kalau kemudian akhirnya menjadi cawapres, Bang Eriko, PDIP baik-baik saja, nggak apa-apa. Nah sekarang begini, kalau ada yang berkeinginan menjadi cawapres itu kan urusan hati masing-masing, urusan pilihan. Tapi sampai saat ini, yang saya ketahui ya, dari Pak Zain belum ada pembicaraan seperti itu, maupun dari Mas Gibran sendiri, beliau kan akan menjalankan tugasnya sampai selesai. Tentu kan seperti itu. Bahkan ada juga yang menginginkan Mas Gibran untuk ke Jakarta, untuk ke Jawa Tengah. Kan sah-sah aja ya, seperti Bang Rey. Bang Rey mau menjadikan beliau calon wakil presiden, beliau boleh-boleh saja. Tapi itu kalau Bang Andre yang mau menginginkan sebagai calon presiden. Yang ditanyakan Reinhardt itu, nanti kan begini. Kira-kira PDI membolehkan nggak kalau Gibran dilamar oleh Pak sama Prabowo? Seperti saya tanya, boleh nggak abang masuk partai politik? Kenapa abang nggak masuk partai politik? Kenapa jadi pengamat? Iya kan? Hanya bisa mengamati, tapi tidak bisa juga memberikan satu way out. Kalau begitu jangan dipanggil dong ya. Maksud saya sama seperti itu. Lah inilah keterbukaan. Keterbukaan di PDI Perjuangan. Ada hal apa sebenarnya? Kenapa sampai berkembang? Diklarifikasi ya. Itu mekanismenya PDI Perjuangan. Mekanisme PDI Perjuangan. Perkara ada yang tidak setuju, Bang Rey mungkin tidak setuju, wajar-wajar. Abang kan pengamat, bukan pelaku kan? Bukan kan? Masih mengamati kan begitu. Abang nggak setuju apa, Pak? Nah sekarang, jadi maksudku, artinya begini, ini kan hal yang sangat wajar. Misalnya lah Reinhardt, ada negosiasi dengan stasiun televisi lain, misalnya berbicara begitu, kedengaran, diklarifikasi sama pemilik MNC kan wajar. Nah, artinya begitu. Dipanggil sama Pak Haritanu langsung tambah gaji ya kita. Nah, bisa saja kan. Nah, mungkin nanti dalam pembicaraan dengan Mas Gibran sebenarnya maunya bagaimana? Kan bisa juga gitu kan. Ada apa? Sekarang gini, saya tanya kembali ke Reinhardt. Apakah tata pemerintahan kita sudah membolehkan seperti itu? Usianya kan ada. Nah, inilah yang harus nanti dibicarakan. Dan juga PDI Perjuangan memberikan kesempatan. Lihat, Mas Ganjar ditugaskan untuk menjadi lebih tinggi untuk calon presiden. Bisa saja nanti Mas Gibran dicalonkan menjadi calon gubernur. Kan bisa-bisa saja. Dan wakil presiden. Nah, kalau misalnya nanti pada saat itu juga Gerindra mendukung atau apa, ya boleh-boleh saja. Kan masa enggak boleh? Tapi sekali lagi, kita ini selalu berpikir, oh ini kalau bertemu, ini mau jadi bakal calon wakil presiden. Kalau itu menurut saya ya ditanyakan kepada Gerindra. Dan saya punya satu keyakinan, seandainya pun misalnya ada keinginan Gerindra, kan pasti membicarakannya juga dengan PDI Perjuangan. Kan kira-kira seperti itu. Apakah itu akan dilakukan Bang Andre kalau kemudian itu terjadi akan berkomunikasi dengan PDI Perjuangan? Setelah pesan-pesan berikutnya. Kalau ini langsung dijawab Bang Andre. Ini langsung dijawab ini. Gimana Bang Andre? Kalau kemudian itu betul memang ada rencana untuk menggandeng Mas Gibran, apakah akan membuka komunikasi dengan PDI Perjuangan? Ini kan kader partai orang. Saya sudah bilang dari tadi. Kami, kader Gerindra, menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Kami sami'na wa ata'na apapun keputusan Pak Prabowo. Tapi yang perlu digarisbawahi, ini Reinhardt dan seluruh pemirsa, bahwa capres dan cawapres itu akan diputuskan bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi kalau Reinhardt mau nanya, tanyakanlah ke Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, jangan ke kami. Kami siap laksanakan apapun keputusan Pak Prabowo. Saya coba tanya ke Bang Ray Rangkuti saja kalau gitu. Bang, apa yang menurut Bang Ray menjadi penting Pak Prabowo berkali-kali ketemu dengan Mas Gibran? Ya boleh jadi ada keinginan untuk menduetkan yang bersangkutan. Kan? Karena pertama itu pasangan yang mungkin secara usia cukup seimbang. Satunya yang sudah cukup berusia, satunya yang masih bisa menggait pemilih di kalangan anak muda. Gitu. Maksud bahasa sederhana senior dan milenial. Ya, gitu kira-kira ya.
Nah oleh karena itu mungkin kerangka-kerangka itu jadi bahan perhitungan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pengaruh Pak Jokowi ke pemilih juga masih tinggi kan. Jadi kalau misalnya kelihatan Pak Jokowi agak ke Ganjar, mungkin sebagian wibawa Pak Jokowi itu akan bisa digerek melalui Gibran. Dan oleh karena itulah dia harus didekati kan. Dengan seolah-olah bahwa keluarga Pak Jokowi itu tidak ada masalah dengan Pak Prabowo gitu ya. Nah yang ketiga adalah harus diingat bahwa pemilih di Jawa Tengah itu kan besar sekali. Dan itu basis dari PDI dan juga Ganjar gitu. Dan kalau itu bisa ditanda kutip ya dimasukin oleh Pak Prabowo melalui Gibran, itu kan boleh jadi pemilih-pemilih di Jawa Tengah itu terbelah antara satunya ke ke PDI Perjuangan dan Ganjar, dan satunya adalah ke Pak Prabowo dan Gerindra gitu. Apa artinya gitu? Artinya itu strategi yang cukup bagus bagi Gerindra, sehingga dengan begitu ya pemilih-pemilih yang selama ini menjadi lumbung tradisional pemilihnya PDI Perjuangan itu bisa diraih oleh artinya PDI Perjuangan harus berhati-hati kalau itu terjadi. Yang saya mau katakan begini, boleh jadi targetnya sebetulnya bukan mau menjadikan Gibran sebagai wakil presiden dari Pak Prabowo, mengingat tadi kan ada usia ya yang nggak dibolehkan oleh konstitusi. Gibran belum mencapai usia itu. Dan sedang judicial review. Ada sudah review. Jadi itu tanda-tanda yang lain yang sebetulnya kita baca gejala itu. Tapi membuat Pak Prabowo dekat dengan Gibran saja, tanda kutip itu akan dengan Gerindra gitu loh. Karena itu dengan sendirinya dapat mengubah konstelasi politik. Soal besarannya berapa persen dan seterusnya kita nanti akan disurvei kan. Itu setidaknya bisa mengubah konstelasi politik justru di pusat dari pemilih PDI Perjuangan dan Ganjar sendiri. Nah, ini yang menarik. Bagaimana, Bang Tadi saya nggak mau motong ya supaya Bang Rey biar cuman pengamat, saya tidak mau memotong kan begitu kan. Tapi begini, ada ketidakkonsistenan yang disampaikan Bang Rey. Tadi Bang Rey sampaikan bahwa PDI Perjuangan yang bisa mencalonkan sendiri saja menghargai mitra kerjasamanya. Apalagi Gerindra tidak mungkin mencalonkan sendiri. Tadi kan Abang yang sampaikan di awal itu kan. Nah dia bantah sendiri bahwa itu tidak penting ternyata seperti itu. Bahwa ini kan tidak bisa maju sendiri. Dari awal saya sudah ingatkan bahwa apapun kehendak dari banyak pihak, tapi yang bisa mencalonkan itu partai politik atau gabungan partai politik. Nah, sekali lagi tadi Abang sampaikan di awal Bang Rey bahwa dengan PKB. Nah, lantas kalau itu tadi ide Bang Rey, ya tentu pasti kan PKB akan bereaksi kan, apakah bisa mencalonkan. Nah ini sebenarnya banyak pertanyaan. Tapi begini, kalau mau menjawab pengamat ini sebenarnya tidak sulit. Nanti lihat saja dalam 1, 2, 3 bulan ke depan ini, hasil survei-survei ini. Walaupun tadi kata Bung Andre, ya survei kan ya saya harus dilihat survei dong. Terus pakai apa lagi alat ukurnya? Ini jawabannya. Maksud saya bahwa hasil survei ini nanti kan akan menggatuk-gatukkan ini pasangan-pasangan ya. Termasuk katakanlah nanti 10 calon wakil presiden yang dari PDI Perjuangan. Nanti digabungkan ini dan bagaimana reaksi masyarakat? Bagaimana pilihan masyarakat? Sekali lagi, saya harus jujur. Partai politik sangat berkepentingan. Kenapa? Ini Bung Reinhardt soal kotel efek. Jadi apapun partai-partai berusaha minimum kalau tidak calon presiden, calon wakil presiden supaya mendapatkan. Tapi apakah itu bisa berlangsung terus sampai nanti Oktober? Tidak mungkin. Apakah ada partai politik yang tidak mau menang, Bang Rey? Bung Andre? Tidak ada. Mereka juga akan berhitung karena begitu nanti kalah, itu juga sulit di dalam kedepannya seperti apa keberlangsungan dari partai politik itu sudah terlihat. Nah, jadi bagaimana nanti dengan hasil survei ini akan terjadi konsolidasi. Ya, dalam konsolidasi ini tentu ada gerakan-gerakan politik atau tadi minjam istilah Bang Rey ya ingin masuk ke dalam wilayah Jawa Tengah lebih jauh interven ke sana, wajar-wajar saja. Itu kan bagian dari strategi. Tidak khawatir PDI Perjuangan, Bang Eriko? Apa yang harus dikhawatirkan? Itu yang saya maksudkan. Karena sekali lagi nanti kan yang memilih rakyat. Apakah yang itu yang saya maksudkan, Bung. Apakah yang memilih ini elit? Apakah yang memilih ini hanya sekalangan? Apakah yang memilih ini hanya bagian dari relawan? Kan tidak juga. Bahwa yang memilih ini adalah seluruh rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Kan begitu. Itu yang saya maksudkan tadi, Bung Riko. Saya nggak terlalu yakin Pak Prabowo itu mau menggait Gibran sebagai calon wakil presidennya. Tetapi imajinasi Gibran bagian dari keluarga Pak Jokowi penting bagi Pak Prabowo. Oleh karena itu beliau
mendekatkan dan menimbulkan isu seolah-olah Gibran akan berpasangan dengan Pak Prabowo. Kalaupun tidak jadi berpasangan, dan besar kemungkinan menurut saya nggak akan berpasangan, tapi Pak Prabowo sudah dapat menginterpretasi terhadap komunitas Ganjar dan komunitas PDI Perjuangan gitu. Ini kayak belah bambu gitu loh kira-kira. Oke. Belah bambu. Bang Andre Rosiade, coba apa pandangan Bang Andre? Bang Andre ini senyum-senyum aja berarti. Ya, karena kenapa senyum-senyum? Karena memang pesan Pak Prabowo ke kami bahwa hadapilah pemilu 2024 dengan riang dan gembira. Karena beliau menyampaikan berulang-ulang kali, negara Indonesia insya Allah bisa menjadi negara maju. Syaratnya satu, seluruh elit ini harus kompak, harus solid. Kita boleh beda pilihan, beda pandangan, tapi kebersamaan kita dan silaturahim kita terjaga. Sehingga kita sebagai bangsa tidak terpecah belah. Kita udah lihat ya Sudan contohnya, itu negara kaya, emas, semua dia punya, gandum, minyak, gas, batu bara semua punya. Tapi karena elitnya berpecah-pecah, akhirnya mereka perang saudara. Indonesia nggak boleh begitu. Jadi kita, saya, Bang Eriko, ya boleh beda pilihan, boleh beda calon presiden, tapi kita tetap bersaudara. Dan itulah yang dicontohkan oleh Pak Prabowo dengan Bu Mega. Kita beda partai, tapi Bu Mega dan Pak Prabowo seperti kakak adik, gitu loh. Dan dalam waktu dekat akan insya Allah bertemu. Menurut saya Bung Reinhardt. Gitu loh Reinhardt. Gimana Pak? Dan satu lagi Reinhardt yang paling penting, pendaftaran ke KPU itu masih 4 bulan lagi. Jadi Reinhardt, tepatnya 5 bulan. 5 bulan Pak. Jadi mohon bersabar. Jadi menurut saya ojo ke susu gitu. Menurut saya, kenapa Pak Jokowi seolah-olah membiarkan sebagian imajinasinya itu diambil oleh Pak Prabowo melalui Gibran? Kan itu pertanyaan yang menariknya. Kan sebetulnya kalau tidak dalam skenario itu dibolehkan, pastilah bayangan saya Pak Jokowi mengatakan gak usah ketemu, ya kan? Karena pertemuan itu juga bukan satu keharusan, gitu kira-kira ya. Karena apalagi sentimennya menjadi kuat sekarang ini. Itu artinya juga Pak Jokowi tengah bimbang antara terus mendukung Ganjar atau terus mendukung Pak Prabowo. Cuma dalam bacaan saya adalah kedua-duanya harus dibuat seimbang. Yaitu kekuatan Pak Ganjar dan kekuatan Pak Prabowo. Kalau satunya Pak Prabowo kelihatan lebih dominan ke Ganjar, nah melalui keluarga dia dominan ke Pak Prabowo gitu ya. Sehingga seimbang. Apa maksud keseimbangan ini? Agar kalaupun terjadi nanti 2 putaran, 2 tokoh ini yang masuk di putaran kedua gitu. Disitulah mungkin nanti totalitas kemana Pak Jokowi akan pergi itu akan terlihat gitu. Kalau sekarang saya kira ini akan terus dimainkan oleh Pak Jokowi di dua tokoh ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka menekan suara calon ketiga kan, sehingga calon ketiga ini akan kesulitan, mungkin akan tetap di katakan 15-16% itu, dua ini akan melaju, nanti dibaru putaran keduanya, di mana kelihatan mungkin Pak Jokowi lebih tegas lagi mau kemana sebetulnya arah yang diinginkan oleh beliau. Oke, apakah berarti kita bisa melihat bahwa peran Pak Jokowi sekali lagi memang sangat signifikan ya, Pak Rangkuti, untuk Pilpres dan pengaruhnya kepada para pemilih termasuk dalam bursa cawapres juga. Nanti kita bahas lebih jauh lagi ya soal bagaimana kemudian peran Pak Jokowi dan para elit-elit partai dalam penentuan konfigurasi capres-cawapres. Sesuai dengan judulnya, menanti duet capres-cawapres terkuat di 2024. Segmen terakhir kami akan segera kembali saat lagi, tetap di Talk Politics with Reinhardt. Oke, Anda kembali Talk Politics with Reinhardt, segmen terakhir. Jadi Bang Ray Rangkuti, selain capres yang kemudian perlu untuk mendapat endorsement Pak Jokowi, cawapres juga demikian. Artinya signifikan sekali Pak Jokowi di Pilpres 2024 dalam hal soal pengaruh. Iya, karena pertama tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi kepada beliau kan. Sampai saat ini 80%. Dengan sendirinya itu nggak bisa diabaikan oleh siapapun calon presiden kan. Dan itu kelihatan juga efeknya terhadap katakanlah misalnya
calon presiden yang menjadikan dirinya sebagai antitesa dari Pak Jokowi kan. Nggak naik-naik suara. Sementara yang mereka yang mau mengatakan melanjutkan program-program Pak Jokowi terus akselerasinya naik kan. Pak Ganjar sempat jatuh, tapi kan dalam waktu yang cukup lumayan singkat dia ribuan lagi, meskipun belum tahap seperti semula gitu ya. Pak Prabowo awalnya kelihatan mandek sekali gitu ya, tapi begitu dibawa oleh Pak Jokowi di beberapa tempat sekarang naik sampai 5-6% didapatkan itu kan, sehingga dapat menyaingi Ganjar Pranowo gitu. Jadi tidak bisa diabaikan, kecuali oleh karena itu juga kalau misalnya katakanlah dalam ini Pak Prabowo dan Pak Ganjar ya mendapatkan bagian dari elektabilitasnya itu dari popularitas Pak Jokowi, ya ini soal kemampuan Pak Jokowi menjaga ini. Kalau sampai di akhir tahun dia turun juga, ya otomatis ini bisa terancam mendapat penurunan gitu ya. Nah itu satu hal gitu. Hal yang lain menurut saya adalah soal calon wakil presiden ini. Saya kira ya sudah di angka 70%. Untuk Anies itu wakil presidennya adalah AHY. Saya kira udah sulit bagi Anies untuk mencari calon wakil presiden yang lain kalau tidak dengan AHY, karena AHY ya adalah kunci bagi mereka untuk bisa mendaftarkan diri gitu. Untuk posisi Gerindra saya kira 70% juga lah di Pak Muhaimin gitu. Kecuali Pak Muhaiminnya sendiri nanti yang ikhlas mengatakan oke deh, saya akan kasih kepada yang lain. Tapi siapa? Kepada nama yang lain. Kepada yang lain gitu. Ada yang menyebutkan Airlangga. Tapi saya kira juga Gerindra nggak akan ambil Airlangga. Pertama karena elektabilitasnya dengan Pak Muhaimin kurang lebih sama. Bahkan mungkin pada tingkat tertentu Pak Muhaimin jauh lebih bagus dibandingkan dengan Airlangga gitu ya. Tetapi pada saat yang bersamaan Pak Prabowo butuh orang yang bisa masuk ke sektor lain. Sebab kalau yang bersamaan dengan Airlangga, mereka ceruk pemilihnya sama di tengah gitu. Nah, Muhaimin adalah pilihan strategis. Dengan begitu Muhaimin dapat mengalihkannya mungkin ke arah kanan sedikit gitu ya, khususnya kepada kelompok-kelompok Islam moderat kan gitu. Nah, untuk yang paling sulit ditebak menurut saya sekarang adalah Ganjar, karena lagi-lagi karena mereka punya tiket sendiri, golden gitu ticket. Ya. Iya gitu. Jadi dan justru karena itulah kemudian yang menurut saya paling tidak disibukkan dengan urusan cawapres ini adalah Ganjar sendiri gitu. Nah, ini kalau Pak Gerindra Pak Prabowo cukup sibuk soal cawapres. Persoalannya bukan itu. Kalau beliau dengan Pak Muhaimin elektabilitasnya nggak cukup bagus. Jadi ada kebutuhan memang mencari figur yang lain. Tapi saat yang bersamaan belum bisa diyakinkan betapa penting figur ini untuk mendongkrak suara mungkin kepada Pak Muhaimin. Pak Muhaimin tetap mungkin ya kalau kita baca-baca sampai sekarang nggak ada tawaran bagi beliau kecuali beliau menjadi calon wakil presiden kan gitu ya. Nah hal yang sama terjadi di Anies Baswedan. Kalau ia tetap milih AHY, ini juga nggak naik-naik suara, pemilihnya segitu-gitu aja gitu. Jadi problem dua pasangan ini ada di situ. Mereka sebetulnya secara perseratan nggak bisa keluar dari rekan koalisinya secara perseratan ya. Tapi kalau itu dipakai nggak terlalu menunjang di pasar pemilu gitu. Nah Ganjar pun tidak punya problem itu, dia punya golden ticket. Tapi jangan lupa juga, ya kan, bagaimana kalaupun ia tidak punya, walaupun dia punya golden ticket, tidak dengan sendirinya dia bisa seenak hati untuk mengambil gitu ya. Dia butuh figur-figur yang lain, butuh tokoh-tokoh yang lain. Dan oleh karena itu tokoh-tokoh itu muncul menurut saya dari teman-teman koalisi PDI Perjuangan yang sekarang sudah terbentuk satu, tapi boleh jadi 2 atau 3 teman koalisi yang akan datang. Disitulah potensi dan nama-nama yang akan bisa digodok oleh mereka yang sebut saja kan ada beberapa tadi itu ya yang sudah disebutkan itu tadi gitu. Jadi sekalipun PDI mengatakan kami ada 10 nama atau berapa nama gitu, tapi menurut saya itu potensinya di bawah 20%, 80%-nya itu ada di teman koalisi dari PDI Perjuangan. Bang Eriko, betul bahwa Pak Ganjar mungkin menjadi sosok baca pres yang sekarang belum sibuk terlalu memikirkan soal cawapres? Ya begini, sebenarnya kan kalau dilihat dari semua kan pendeklarasian Mas Ganjar ini yang paling belakang. Artinya secara konsolidasi, kan kalau konsolidasi di partai itu sudah jauh lebih rigid lah. Nah ini konsolidasi tadi yang disampaikan Bang Rey, kali ini saya sependapat dengan Bang Rey bahwa konsolidasi dengan partai-partai lain. Seperti sekarang kalau berkunjung ke daerah pasti berkunjung ke basisnya P3. Karena bagaimanapun sebenarnya yang dikehendaki oleh masyarakat secara tidak tertulis memang diharapkan nasionalis dan religius ini penting sekali. Jadi memang inilah yang sekarang sedang berjalan. Artinya
konsolidasi ini dulu berjalan, dan soal calon wakil presiden tadi saya sudah sampaikan sebelum ini bahwa memang ini masih dinamis sekali. Ini kan masih dicocok-cocokkan. Tadi Bang Rey sudah sampaikan, kami bersyukur bahwa ini kendala ini tidak menjadi satu terlalu hal yang problema. Artinya kalau ini diambil kesepakatan dengan kerjasama partai lain ini bisa jauh lebih smooth lah seperti itu. Karena apapun juga ini penting bahwa tadi saya sudah sampaikan, kemenangan ini ditentukan oleh kelengkapan kebersamaan antara calon presiden dan wakil presiden. Dan ini kita sudah membuktikannya di tahun 2019. Nah, ini yang penting. Kalau misalnya katakan proses-proses lain atau apa koordinasi dengan partai-partai lain ini sedang berjalan. Tadi saya sudah sampaikan kepentingan dari partai-partai lain juga adalah mengenai kuartal efek ini, itu tidak bisa diabaikan, dan ini sangat wajar. Nah, inilah yang sekarang sedang berkonsolidasi maupun di pihak kami maupun di pihak Pak Prabowo maupun di pihak antitesa Pak Jokowi. Ini pasti masih bergelut di sana. Tapi sekali lagi ada momen nanti harus mengambil keputusan, dan itu tidak bisa diabaikan, karena pada saat itu nanti itu menjelang akhir itu akan terjadi. Nah, jadi kita tunggulah hasil-hasil survei ini seperti apa nanti yang akan terjadi ke depan ini. Berarti akan ada hasil survei dengan konfigurasi yang menurut Bang Eriko akan berbeda dengan yang terjadi sekarang. Ini sudah dimulai. Oh, sudah dimulai. Sudah dimulai kan? Aku malah bacanya begini Bung Reinhardt ya. Kalau misalnya 2-3 bulan ke depan ada survei yang membuktikan kelebihan suara atau selisih suara di atas 10%, boleh jadi Pak Prabowo dengan Ganjar itu satu kesatuan dalam satu koalisi besar gitu, dengan target 1 putaran ya, bukan lagi 2 putaran seperti yang sekarang gitu. Nah, oleh karena itu mungkin ya kuncinya itu tidak terburu-buru menetapkan sebagai calon wakil presiden. Tunggu 2-3 bulan lagi. Kalau ada selisih sampai 10%, boleh jadi Pak Prabowo dengan Pak Ganjar negosiasi siapa di antara mereka yang mungkinkah itu Bang Eriko? Begini, saya ke Bang Andre juga. Ya, nanti bisa ditanyakan sama Bung Andre. Bang Rey tadi sudah menyampaikan, nanti kan sebentar lagi juga ada pertemuan antara Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, begitu juga dengan ketua-ketua umum partai lain. Ini kan sudah waktunya. Nah, kita tidak tahu. Ini kita sama-sama memahami, Bang Rey, Bung Andre juga saya rasa bisa sepakat bahwa politik itu the art of possibility. Tidak ada yang tidak mungkin di politik, kan begitu. Hanya yang tidak mungkin di politik membangkitkan orang mati, itu kata Bang Rey dalam pertemuan terakhir kita bersama-sama. Artinya begini. Ini semua menarik ini. Dan karena itulah ini kita berharap bahwa hasil-hasil yang ditunjukkan masyarakat ini melalui survei ini juga atau melalui jejak pendapat ini, mereka sudah akan menunjukkan yang sebenarnya. Karena sudah melihat ini konsolidasinya sudah ini. Rakyat kan juga sangat cerdas, sangat dinamis. Nah, kalau pada saat ini nanti ditunjukkan bahwa ini yang paling tepat, saya rasa konsolidasi itu juga tidak akan berjalan lama. Hitungan secara matematika sekarang masih bisa 4 kerjasama. Tapi kalau secara logis, yang kita di sini ini paling besar sudah 3. Tapi bukan berarti tidak bisa jadi 2 tadi. Untuk 2, bukan tidak mungkin. Setuju ya Bang Andre? Mungkin juga Prabowo, Ganjar Prabowo, atau bagaimana konfigurasinya? Ya, gitu. Saya bilang tadi dari awal pertama, ya Pak Prabowo itu calon presiden. Kalaupun dengan Mas Ganjar, tentu wakil presidennya Mas Ganjar. Itu yang pertama ya. Tapi nanti kita lihat dinamika ke depan. Dan tergantung juga kesepakatan dengan PKB. Karena sekali lagi kami berkoalisi dengan PKB. Tapi yang menarik memang, ini kan masih pendaftaran masih lama ya. Kita lihat dinamika survei ini terus bergerak ya. Tapi kami sih menyukuri ya, bersyukur bahwa sejak bulan Maret, April, Mei Pak Prabowo konsisten lah sama Mas Ganjar di dalam rentang margin error yang sama. Nah, kalau dibilang unggul nanti dibantah nanti. Jadi kita ini tawadu aja. Nah, jadi masih dalam rentang margin error ini kami syukuri bahwa ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat bahwa Pak Prabowo adalah figur yang paling layak melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi saat ini ya komunikasi politik terus dilakukan. Ya, Pak Prabowo tentu akan bertemu dengan banyak tokoh bangsa untuk berdiskusi, bersilaturahim. Pimpinan partai kami juga akan melakukan hal sama. Lalu kami kader-kader Gerindra yang di bawah
terus berkeliling menemui masyarakat dan meyakinkan masyarakat bahwa Pak Prabowo adalah figur yang paling tepat memimpin Indonesia tahun 2024 melanjutkan legasi Pak Jokowi. Bung Rehan, sedikit saya tambahkan melengkapi tadi Bung Andre, ya memang kita menyadari betul bahwa endorsement tadi disampaikan oleh Bang Rey dari Pak Jokowi itu tentu hal yang tidak bisa diabaikan. Bahwa Pak Jokowi itu tentu sudah punya pengalaman 10 tahun. Dan memang beliau menginginkan adanya legacy yang meneruskan ini. Dan tentunya partai tempat beliau bernaung, PDI Perjuangan sangat berkepentingan untuk hal itu. Jadi artinya begini, biarlah Bu Mega dan Pak Jokowi berkreasi menurut caranya sendiri-sendiri, sehingga nanti akan bertemu pada satu titik di mana jangan kita salah bahwa Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Nah, buat kita yang paling utama apa? Keberlanjutan pembangunan ini bisa berjalan sebagaimana yang dikehendaki rakyat. Jangan nanti pada saat ini sudah dikerjakan baik, kemudian berlanjut ke hal-hal yang lain yang tidak berkaitan dengan ini. Nah, ini yang sebenarnya paling penting tadi sudah disampaikan oleh Bung Andri. Satu hal yang sangat membahagiakan kami tentunya, dan saya rasa juga Bang Rey juga setuju, bahwa ini semua ingin meneruskan legasi dari Pak Jokowi. Tadi Bung Andre sudah menyampaikan. Nah, itu yang paling penting, bahwa keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat Indonesia ini menjadi yang paling utama. Bang Rey Rangkuti, kalau kita lihat mungkin di atas kertas bersaing ya Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, tapi melihat Bang Andre dan Bang Eriko kok kayaknya adem-adem aja. Beda ya sama 2019 ya. Jangan-jangan memang ini ujung-ujungnya seperti yang Anda baca tadi itu. Ini bisa jadi duet malah. Iya, makanya tadi kuncinya itu ada di 2-3 bulan ke depan ya. Jadi tidak perlu buru-buru untuk menetapkan gitu. Nah, misalnya pendaftaran juga masih lama, Pak. Pendaftaran masih lama. Jadi kalau ada selisih di atas 10%, ya bisa jadi keduanya akan bertemu gitu ya. Lalu apakah misalnya PKB menerima kenyataan itu, kesulitannya ke dalam kondisi kayak begitu, lalu PKB kemana? Itu juga pertanyaan kan. Kan nggak ada pilihan juga bagi PKB kecuali ikut kepada arus besar ini kan, yang disebut dengan koalisi besar gitu. Pun juga dengan Golkar. Kalaupun dia Golkar ke sana, dengan komposisi capres dan cawapresnya Pak Prabowo dengan Ganjar, akan sulit kelihatan di sana untuk mendapatkan suara yang signifikan gitu. Nah, artinya kan Golkar mau tidak mau harus cari yang memungkinkan mereka ikut di dalam kekuasaan, masuk ke dalam koalisi ini gitu. Jadi justru kalau keduanya dipasangkan, koalisi besar yang terbentuk sekarang ini minus Nasdem, itu justru akan bersatu kembali gitu. Kalau dipasangkan kemudian gitu. Oleh karena itu menurut saya nggak ada ganjalan, kecuali kemudian memang suara di antara keduanya tetap seimbang seperti sekarang. Kalaupun ada tapi kan sekarang kedua-duanya masih kuat mau jadi capres. Itu yang saya sebutkan tadi, tunggu 2-3 bulan ke depan. Maksudnya Bang Ray, tunggu 2-3 bulan ke depan Pak Prabowo semakin jauh meninggalkan Mas Ganjar gitu loh. Iya, betul ya, maksudnya siapa gitu lah ya kan? Siapa lah gitu. Itu loh maksudnya Bang Ray begitu, Reinhard. Masa Reinhard nggak bisa menerjemahkan maksud beliau? Tidak sekarang memang. Kalau saya menanggapi Bang Ray ini tadi. Dan saya kira kunjungan-kunjungan Pak Prabowo itu juga mungkin jadi ke Gibran macam-macam itu. Bagian dari jangkar itu. Artinya kan kalaupun kemudian ada selisih ini, nggak ada gap secara psikologis lagi antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, karena keduanya memang satu Bang, sebelum ke Bang Eriko, ini yang perlu saya tekankan dan perlu publik ketahui. Pak Prabowo menyampaikan secara terbuka beberapa minggu lalu di Jogja bahwa Mas Ganjar, Mas Anies, selain Pak Prabowo, beliau bertiga adalah tokoh-tokoh terbaik bangsa. Ya. Beliau bertiga bersahabat, saling kenal satu sama lain, punya niat yang sama untuk memajukan bangsa negara. Ini yang perlu jadi catatan kita rakyat. Jadi kita hadapi pemilu 2024 gak usah tegang-tegang. Beda dengan 2019 ya Pak. Gimana Bang? Tapi intinya kalau tadi saya menangkap dari Bung Andre dan Bang Rey, intinya sepakat. Ini kalaupun terjadi kompetisi antara dua Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, ya ataupun menurut Bang Rey bisa saja kan bergabung. Kita kan tidak tahu kan. Artinya inilah konsolidasi 2-3 bulan ke depan ini. Tapi ini menarik, Bung Reinhard. Karena inilah yang akan menjadi daya tarik bagi juga media untuk kalau hal ini sudah katakan sudah hampir pasti, oh ini sudah unggul. Gak diundang Bang Eriko ke TV. Kita tidak akan diundang ke sini lagi. Ini karena masih kompetisinya masih cukup hangat. Jadi yakinlah Bung Reinhard. Jadi Bang Ray nanti nggak bisa mengamati lagi. Jadi makanya kita tunggu dulu sampai beberapa bulan ke depan. Tapi peluang kemudian untuk bersatu ada. Tapi kalaupun harus bertanding ya tujuannya kemudian sama-sama meneruskan legasinya Pak Jokowi. Dan meneruskan
legacy dari Bapak Presiden Karena Jokowi. memang Pak Prabowo sudah menjelaskan dan menegaskan beliau akan melanjutkan legacy Pak Jokowi. Kami bukan antitesanya Pak Jokowi. Oke, singkat Bang Ray Rangkuti menutup dialog kita, berarti Anda melihat bagaimana dinamika ke depan ini soal cawapres ataupun antara Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo Subianto? Ya, yang paling penting itu kita jangan terkejut-kejut kalau tiba-tiba muncul nama ini, muncul nama itu. Saya kira boleh aja ya, tetapi saya besar dugaan saya nggak terlalu jauh sebetulnya ininya apa namanya nama-namanya gitu. Apalagi misalnya tadi disebut ada nama baru seperti Nazarudin Umar gitu tuh. Kalau elektabilitasnya masih di 2%, udah sulit lah itu. Sekarang ini udah eranya menurut saya nggak ada lagi kita harus ambil tokoh anu karena mencitrakan anu gitu. Dengan survei-survei ini orang udah mendasarkan diri pada kekuatan-kekuatan mana elektabilitas gitu loh. Jadi nggak peduli lagi misalnya apakah itu satu suku yang sama, satu agama yang sama, apa satu asal usul yang sama gitu tuh udah nggak terlalu signifikan. Orang lihatnya sekarang adalah apakah elektabilitasnya saling mendukung atau tidak mendukung gitu. Nah ini sebetulnya pada tingkat tertentu sehat bagi kita, bagi demokrasi kita, sehingga kita nggak perlu lagi terjebak pada isme-isme yang selama ini menjadi hambatan kita secara politik. Baik, kita tunggu babak-babak berikutnya supaya Bang Andre, Bang Ray dan juga Bang Eriko kita undang lagi ke sini dan kita diskusi lagi untuk kejutan yang berikutnya. Jadi intinya sing sabar, ojo ke susu. Dan jangan terkejut-kejut tadi bahwa nanti ada muncul nama-nama yang asik. Menarik. Demikian Talk Politics with Reinhardt. Pemirsa, kita akan tunggu nanti pertemuan berikutnya dengan para narasumber saya yang luar biasa pada malam hari. Saya pamit. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Jadi santai-santai aja. Nggak usah